Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Jessica Dan Kak Friska. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik di rumah sehat-sehat aja ya Kak. Pasti luar biasa Kak. Gimana kalau kita sapa adik-adik sekolah minggu Wah yang di rumah, boleh Kak? tuh Kak. Kita sapa dulu ya Kak. Boleh Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Jesus love me. Yes. Kurang Sepertinya semangat Kak. iya Kak, kurang semangat. Gimana yesnya 3 kali? Boleh Kak, kita ulang sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Jesus love me. Yes, yes, yes. Luar biasa Kak. Nah, gimana kita bernyanyi Aku Anak Raja aja dulu Kak, biar semangat adik-adik di rumah. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Biar lebih semangat lagi, gimana kita bernyanyi sekali lagi Kak? Boleh Kak. Gimana kalau kita bernyanyi KASIH? Boleh banget Kak. Adik-adik di rumah bernyanyi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita mau mulai acara ibadah kita. Sebelumnya untuk adik-adik sekolah minggu, dipersiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan juga persembahannya. Untuk Persembahannya dilipat dengan rapi adik-adik. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara ibadah kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau menerima ibadah ini, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang
akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka ketenangan daripada Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya, Kak. Tita yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Sekali Sekali lagi, Kak. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita bernyanyi kembali setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan membacakan ayat hafalan kita dari Titus 3 ayat 5. Dari Titus 3 ayat 5. Kakak bacain ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bernyanyi lagu apa nih, Kak? Kita bernyanyi buah-buah roh, kasih sukacita. Adik-adik di rumah bernyanyi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita akan mendengarkan warta yang disampaikan oleh Kak Jessica. Warta kita yang pertama ialah nama minggu. Nama minggu kita hari ini ialah Minggu Kantate, tanggal 2 Mei 2021. Dengan topik minggunya, Aku Mengasihi Yesus. Nah, warta kita yang ketiga ialah ayat bulanan. Ayat bulanan kita diambil dari Titus 3 ayat 5. Kakak ulangi lagi ya ayat bulanannya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Adik-adik di rumah jangan lupa menghafal ya dan dikirim oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih. Kita bernyanyi lagu apa nih, Kak? Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dulu Berani Tampil Beda. Adik-adik sekolah minggu harus berani tampil beda ya. Kita bernyanyi.
yang disampaikan oleh Amang Pendeta Daniel. Ya, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, fokuskan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami anak sekolah minggu HKBP Raja Wali saat ini datang ke hadirat-Mu, beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan untuk hari ini. Tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, hari ini kita diajarkan melalui firman Tuhan, melalui kisah percakapan Yesus dengan Petrus. Tentu kita tahu Simon Petrus adalah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus selalu melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Simon Petrus memiliki semangat yang meluap-luap, semangat yang begitu besar untuk mengikut Yesus. Bahkan Simon Petrus pernah langsung menceburkan dirinya ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Ia juga pernah terang-terangan mengatakan bahwa dia siap mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, baik itu di penjara, baik itu kemanapun Yesus berangkat, Petrus siap mengikut Yesus. Tetapi adik-adik sekolah minggu, ada yang menjadi kelemahan Simon Petrus. Petrus begitu semangatnya mengatakan, "Aku siap Tuhan mengikut engkau." Tetapi Petrus pernah menyangkal Yesus ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengatakan bahwa
Dia tidak mengenal Yesus. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Yesus. Di satu sisi Petrus memiliki semangat yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain Petrus terkadang lemah karena keadaan di sekitarnya. Itu sebabnya dalam nats ini Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus untuk benar-benar meyakinkan Petrus apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah, kemudian apa jawab Petrus? Ya Tuhan, aku akan mengikut Engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sangat gampang mengatakannya. Tetapi untuk dalam praktek mengasihi Yesus butuh perjuangan yang sangat besar. Karena sebagai pengikut Kristus, kehidupan orang-orang pengikut Kristus harus benar-benar menunjukkan bahwa dia seorang yang taat kepada Kristus. Bahwa dia seorang yang benar-benar mengasihi Yesus Kristus. Hidup dan matinya hanya untuk Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertanyaan ini sekarang diperhadapkan kepada kita masing-masing, kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, apakah kamu mengasihi Yesus Kristus? Amang yakin jawaban adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing adalah, ya Amang, aku mengasihi Yesus Kristus. Apakah kehidupan adik-adik sekolah minggu sudah benar-benar mengasihi Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang mendasar. Karena janganlah kita seperti Simon Petrus yang dengan penuh semangat mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya terkadang dia lemah. Dia tidak percaya. Dia bahkan menyangkal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang perlu kita ketahui, bagaimanakah Yesus Kristus mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini? Yesus Kristus mengasihi kita tanpa melihat status, tanpa melihat apa yang ada dalam diri kita. Yesus Kristus mengasihi kita bukan untuk meminta sesuatu kepada kita, tetapi Yesus Kristus murni mengasihi kita, benar-benar mencintai kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang layak di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan Yesus Kristus memberikan nyawanya kepada kita supaya apa? Supaya kita selamat. Bahkan orang berdosa, kita semua orang berdosa diselamatkan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sangat mencintaimu, sangat mencintai Amang, sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, inilah dasar kasih dari Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Yesus mengasihimu. Meskipun kita terkadang meninggalkan Dia, meskipun terkadang kita mendukakan hatinya, meskipun terkadang kita tidak taat kepada perintahnya, tetapi sampai detik ini Dia memberikan kita kehidupan melalui napas hidup sehingga kita dapat beraktivitas, dapat belajar, dapat bersama-sama dengan orang tua. Ini bentuk cinta kasih Yesus. Dia mencintai kita tanpa syarat apa-apa. Nah, adik-adik sekolah minggu, atas dasar cinta kasih inilah kita dipanggil saat ini. Mari kita mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Mengasihi Yesus dengan apa? Mari kita menaburkan kebaikan, menaburkan cinta kasih, baik kepada teman, baik kepada abang dan kakak, baik kepada orang tua. Jangan menaburkan perkelahian, jangan menaburkan kebencian, jangan menaburkan dendam. Itu adalah bentuk dosa dan kita bukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita menaburkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita yakinkan diri kita.
sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus, baiklah perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau menaburkan kebaikan, menaburkan cinta kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hari ini kita dipanggil sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menaati perintahnya. Mari kita melakukan firman-Nya sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Allah. Jangan katakan aku mencintaimu Tuhan, padahal perbuatan kita tidak baik. Kita sama saja sebagai pembohong, sebagai pendusta. Tetapi jika kita berani mengatakan aku mengasihimu Tuhan, berarti tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita benar-benar memancarkan kasih dari sorga. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupanmu, melalui kehidupan kita. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga hari ini kami dapat bersukacita dalam ibadah kami. Terlebih Tuhan, sukacita kami semakin sempurna ketika kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang kudus pada saat ini, yang mengajarkan kami supaya kami lebih lagi mengasihi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat dimampukan melakukan firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Dalam setiap proses studi, kiranya Engkau memberikan kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka yang mereka inginkan. Dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Terlebih Tuhan, dapat membanggakan Engkau di tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, kami adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu kita bernyanyi Kasih Yesus. Indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kita nyanyikan sekali lagi. kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Terima kasih. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin.